dan bangunan warga sipil. Media Iran bilang serangan menewaskan 115 orang dan 95 lainnya luka-luka. Imbas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, sejumlah penerbangan ke wilayah Timur Tengah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam dibatalkan. Pelaku penganiayaan terhadap mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali di awal Maret ya, di tanggal 1 Maret 2026, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda bersama saya Bremana Tinaya. Dan saya Putri Oktaviani. Sejumlah informasi akan kami hadirkan saudara, termasuk tadi juga sudah disebutkan ya Bremana dalam highlight berita, dalam headline soal bagaimana serangan ke Iran oleh Amerika dan juga Israel. Ini tentunya tidak hanya bagaimana menyulitkan masyarakat di sana, tapi juga berbagai dampak yang bisa terjadi ke negara-negara lainnya tentunya ya. Betul sekali, apalagi ini sudah saling balas gitu ya dari Amerika Serikat dan Israel ini menyerang Iran, kemudian Iran juga sudah melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk, dan ini tidak hanya di pangkalan militer, bahkan kemarin yang kita lihat juga Okta ada serangan yang menimpa hotel, sebuah hotel di Dubai yang mana ini sudah mulai merasuk ke ke wilayah sipil gitu ya, dan ini yang menjadi pertanyaan juga bagaimana kemudian kita bisa memastikan warga negara Indonesia kita yang ada di negara-negara Teluk, kemudian yang ada di Iran juga, ini juga bagaimana bisa aman gitu ya. Dan juga kemarin kita juga sempat menyaksikan pernyataan dari Pak Prabowo Subianto yang mana beliau bersedia gitu jika memang diperlukan untuk ke Iran untuk bisa membuka diplomasi dan juga mediasi seperti itu. Kita nantikan semoga jangan sampai ini juga berimbas termasuk juga ke negara kita, karena kita kan tergabung dalam anggota Board of Peace. Ya, itu dia yang kita akan tanyakan nanti saudara, bagaimana peran Indonesia di Board of Peace yang di dalamnya ada Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini, di mana sedikitnya ada 29 rumah di Desa Galung Tulu, Polewali Mandar terbakar saat warga tarawih pada Sabtu malam. Api cepat menjalar di permukiman padat. Penyebab masih diselidiki. Kebakaran terjadi di permukiman padat Desa Galung Tulu, Kecamatan Baladipas saat warga tarawih di masjid. Api diduga muncul dari dapur salah satu rumah, kemungkinan akibat kompor yang masih menyala. Rumah panggung berbahan kayu membuat api cepat merembet. Akses lorong sempit sempat menyulitkan petugas, namun damkar dibantu warga berhasil mencegah api luas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Puluhan keluarga terpaksa mengungsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kurang lebih 29 rumah yang hangus total. Hangus. Terus ada yang kerusakan juga Pak Ji? Ya, ada kerusakan mungkin sekitar 2-3 rumah. Kondisi saat ini alhamdulillah kita lihat secara realita bahwa api sudah padam, tapi masih meninggalkan sisa-sisa kebakaran yang memungkinkan untuk memicu kembali kebakaran. Dan ini memicu lebih luas kebakaran karena pada saat orang tarawih. Tarawih. Saya pas saya tarawih ada telepon, saya meluncur ke sini. Berikutnya saudara, gagal curi motor, pelaku curanmor melepaskan tembakan di Tangerang, Banten. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan Pondok Bahar, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Dua pelaku nekat melepaskan tembakan ke udara saat aksinya dipergoki pemilik kendaraan. Merasa terancam,
Korban menghentikan pengejaran dan memilih menyelamatkan sepeda motornya yang gagal dibawa kabur. Di depan gudang saya, kebetulan kan memang jamnya mau nyari tajil. Pada saat saya putar balik, saya mau ke depan, kok saya lihat ini kayak motor saya didorong-dorong. Di situ ya saya spontan refleks, saya teriak maling. Pelakunya itu Nembakin di nggak jauh dari, nggak nyampe 50 meter, yang bawa motor itu nembakin ke atas. Sekali, maju lagi 20 meter, dia nembak lagi sekali karena saya kejar. Percobaan pencurian kendaraan bermotor di Sawangan, Depok berhasil digagalkan oleh emak-emak. Pelaku pun melarikan diri. Pencuri motor di kawasan Penggasinan Sawangan, Depok beraksi saat pemilik motor sedang berbuka puasa. Satu unit motor yang terparkir di teras rumah sempat dinyalakan dan dibawa pelaku. Namun belum sampai keluar gerbang, pemilik rumah memergoki pelaku. Pelaku yang berjumlah 2 orang langsung kabur dengan sepeda motor. Nah, istri saya keluar, sambil istri saya keluar, motor udah dituntut dibawa ke sana. Nah, gitu. Habis itu istri saya teriak, siapa lo, maling, ya itu. Akhirnya itu motor dilepas, istri saya ngambil motor, anak saya ngejar. Kita ke sorotan lain, saudara. Warga membubarkan aksi balap liar yang meresahkan di Kota Malang. Warga yang kesal membuang motor pelaku ke sungai. Warga Jalan Soekarno-Hatta, Malang, kesal dengan aksi balap liar yang berulang di wilayahnya. Amarah warga memuncak setelah pelaku balap liar menabrak pengemudi ojek online. Warga merusak motor pelaku dan membuangnya ke sungai. Warga mengaku, meski polisi telah berpatroli di kawasan tersebut, aksi balap liar ini selalu berulang. Sebenarnya pihak kepolisian udah berjaga setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti jamnya ganti-ganti mas balap liar ini? Benar, betul. Tidak bisa ditentukan. Kapolresta Malang Kota, Kombes Putu Kholis Aryana menegaskan warga diperbolehkan mengambil tindakan pertama untuk mencegah gangguan keamanan. Polresta Malang juga mengapresiasi warga yang cepat melapor ke polisi. Tentunya berharap juga masyarakat cepat melapor dan masyarakat diperbolehkan mengambil tindakan pertama untuk mencegah gangguan keamanan, untuk mencegah potensi kriminal menjadi sebuah aksi yang merugikan masyarakat. Pasca kejadian, 5 warga dapat penghargaan dari Polresta Malang Kota atas kontribusinya menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Malang. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Ke sorotan mancanegara, saudara, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dengan dalih menyasar fasilitas nuklir. Namun fakta di lapangan, serangan udara menyasar sekolah dan bangunan warga sipil. Media Iran bilang serangan menewaskan 115 orang dan 95 lainnya luka-luka. Media Iran melaporkan serangan AS Israel terhadap Iran menyasar sekolah Hormozgan. Akibat serangan tersebut, laporan awal otoritas tempat menyatakan 40 orang dan data terbaru menyebutkan korban tewas bertambah hingga 115 orang. Selain mengakibatkan korban tewas, serangan juga menyebabkan bangunan-bangunan hangus terbakar. Sebelumnya, militer Israel merilis video serangan ke sejumlah target di Iran yang dibalas dengan rudal dan drone. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pasukan Iran untuk menyerah. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut operasi ini untuk menghilangkan ancaman Iran. Rusia, Tiongkok, dan sejumlah negara mendorong pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB guna meredam ketegangan.
Sementara di ibu kota Iran, Teheran, pendukung pemerintah Iran turun ke jalan memprotes serangan Amerika Serikat dan Israel, menegaskan tidak ada serangan yang mampu mematahkan perlawanan mereka. Pendemo membawa bendera Iran dan mengkritik serangan militer yang menargetkan berbagai wilayah, termasuk kantor pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Antrian panjang di SPBU terlihat sementara toko-toko tutup akibat ketegangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan rakyat Iran untuk mengambil kendali nasib dan menentang kepemimpinan Islam yang telah berkuasa sejak 1979. زمان مرگشون رو زودتر انداختن جلوتر. می‌بینید که بدون هیچ فراخوانی مردم اومدن پرچم بالا نگه داشتن. اینم برای اونایی که اونور نشستن. ما مردیم از روی این پرچم میتونید رد شد. این بمب و موشک‌ها نمیتونه ما رو مقاومتتون رو بشکنه. Saudara, imbas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, sejumlah penerbangan ke wilayah Timur Tengah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam dibatalkan. Penerbangan yang terdampak langsung antara lain Etihad Airways tujuan Abu Dhabi, Qatar Airways tujuan Doha, Emirates tujuan Dubai, Etihad Airways tujuan Abu Dhabi, serta Garuda Indonesia tujuan Doha. Sementara untuk kedatangan tercatat penerbangan Etihad Airways rute Abu Dhabi Jakarta dan Qatar Airways rute Doha Jakarta berstatus cancel atau dibatalkan. Salah satu penumpang asal Lombok mengaku akan terbang ke Amerika Serikat untuk pergi studi dan transit terlebih dahulu ke Doha. Namun penerbangannya terpaksa dibatalkan hingga waktu yang belum ditentukan. Awalnya itu kita terbang jam 18.10, tapi karena memang ada di sananya di Timur Tengah ada gejolak lah gitu, ada perang antara beberapa negara, jadinya terpaksa dari pihak maskapainya itu melakukan cancel. Jadi kita disuruh menunggu sampai jam 7 nanti, itu baru diinfokan lagi apakah nanti rebooking atau gimana nanti. Ditunggu nanti keadaan yang ada di Timur Tengah. Polisi tengah menyelidiki identitas potongan tubuh manusia yang ditemukan di pantai Ketewel, Gianyar, Bali, yang diduga warga negara Ukraina korban penculikan oleh sekelompok WNA. Informasi terkini dari Bali, usai jeda. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Dari kasus penganiayaan seorang mahasiswi di lingkungan kampus UIN Suska Riau, RM, pelaku pembacokan, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan pelaku, dirinya merasa sakit hati kepada korban. Pelaku merasa hubungan dengan korban sudah lebih dari teman. Namun sebaliknya, korban tidak merasakan hal yang sama. Polisi berencana akan memeriksa psikologi tersangka. Sementara dari hasil tes urin, pelaku negatif mengonsumsi narkoba. Motif sejauh ini, Bang, dari pemeriksaan yang kami lakukan masih dengan keterangan sakit hati atas hubungan yang disudahi oleh korban. Sementara pelaku sendiri tidak mau. Kalau urin sudah kami periksa, sudah dapat hasilnya negatif. Kalau untuk psikologi nanti coba kami bersurat untuk melakukan pemeriksaan terhadap psikologi si tersangka. Polisi tengah menyelidiki identitas potongan tubuh manusia yang ditemukan di pantai Ketewel, Gianyar, Bali. Diduga adalah seorang warga negara Ukraina yang menjadi korban penculikan oleh sekelompok WNA. Penyelidikan temuan potongan tubuh manusia di pantai Ketewel, Gianyar, Bali masih berlanjut. Tim DVI Polda Bali telah mengambil sampel DNA pada potongan tubuh korban untuk dicocokkan dengan pihak yang mengaku kehilangan anggota keluarga untuk proses identifikasi. Salah satu laporan yang masuk ke Polda Bali adalah dugaan penculikan seorang warga negara Ukraina berinisial IK. Polisi pun telah meminta sampel DNA dari keluarga WNA tersebut untuk dicocokkan dengan sampel potongan tubuh yang ditemukan. Semua kita dalam rangka mengetahui ya, jadi ya indikasi ada yang kehilangan, kemudian penculikan. Memang
yang muncul belakangan ya, yang terbaru adalah kasus penculikan itu ya, maka kita mencoba melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi ya, dengan pihak keluarga, bersedia tidak untuk dicocokkan DNA-nya dengan potongan tubuh yang kita temukan. Tapi ada indikasi mengarah ke sana, dan karena kan memang sepertinya ada kemiripan tato di video viral WNA yang mengaku. Iya, bisa saja ya. Sebelumnya beredar video memperlihatkan seorang WNA dengan kondisi mata lebam mengaku diculik dan mendapat kekerasan serta pengancaman oleh sekelompok orang. Kami sengaja mengaburkan visual demi kenyamanan pandangan Anda. Polisi tengah menyelidiki kemungkinan apakah potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel ada kaitannya dengan korban penculikan. Potongan tubuh manusia ditemukan di Pantai Ketewel, Gianyar, pada Kamis 26 Februari. Pada potongan tubuh tersebut, polisi menemukan ciri khusus yaitu sejumlah tato. Salah satunya bergambar jam dengan angka Romawi. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Untuk mengetahui informasi terkini penyelidikan temuan korban mutilasi di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putu Farah, dan juru kamera Komang Suwarbawa. Selamat pagi, Putu. Apakah sudah ada hasil dari pencocokan sampel DNA yang dilakukan oleh tim DVI Polda Bali? Baik, terima kasih Bremana dan juga saudara. Pihak Polda Bali terus melakukan penyelidikan terhadap adanya temuan potongan-potongan tubuh manusia di kawasan Pantai Ketewel, Gianyar, Bali. Dan bahwasanya untuk saat ini Polda Bali menyatakan akan melakukan tes DNA untuk memastikan apakah dari potongan-potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel ini memiliki hubungan dengan pihak keluarga yang mengaku salah seorang anggota keluarganya menghilang, begitu saudara. Jadi pihak Polda Bali sebelumnya telah menerima laporan bahwasanya terdapat kasus dugaan penculikan warga negara asing yang berasal dari Ukraina, yaitu yang berinisial IK, dan beberapa waktu terakhir juga terdapat video yang viral di media sosial yang menunjukkan bahwasanya IK ini terdapat divideokan dengan kondisi mata yang lebam begitu, mengaku bahwa dirinya diculik, kemudian dan mendapatkan perlakuan kekerasan, lalu juga terdapat ancaman-ancaman begitu dari beberapa pihak. Dan bahwasanya tes DNA ini sebetulnya bertujuan untuk memastikan apakah daripada potongan-potongan tubuh manusia ini memiliki keterkaitan sendiri dengan kasus penculikan WNA dari Ukraina tersebut. Bahwasannya memang dari pihak kepolisian sebelumnya sempat mendapatkan laporan dari salah seorang warga yang menemukan potongan kepala, kemudian dada, lengan, tangan hingga kaki itu ditemukan terdampar di muara Pantai Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi di tes DNA ini sebetulnya untuk memastikan apakah ada keterkaitan dua kasus tersebut, karena pihak polisi pun belum memastikan ada. Ya, Putu, bisa mendengar suara saya, Putu? Ya, bisa. Ya, baik. Putu, kemudian masih memang diselidiki hasil dari pencocokan DNA antara warga yang dilaporkan diculik dengan yang ditemukan di Pantai Ketewel. Namun sejauh ini perkembangan penyelidikan dalam kasus ini apa, Putu? Apakah ada fakta-fakta baru yang kemudian terungkap? Ya, betul sekali Bremana, bahwasanya dari pihak Polda Bali telah baru saja menetapkan 6 orang tersangka yang statusnya itu masih dalam buruan begitu ya, buruan dari pihak kepolisian. Jadi terkait dengan kasus penculikan tersebut, Ika yang dinyatakan diculik ini sebetulnya diculik ketika berada di Jimbaran, kemudian tepatnya di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 15 Februari 2026 pada pukul 22 WITA. Dan cara polisi untuk menyelidiki ini adalah melakukan pendalaman lewat CCTV, kemudian juga melacak GPS daripada kendaraan-kendaraan yang dirental oleh para pelaku. Dan 6 orang ini dinyatakan merupakan jenis kelaminnya adalah laki-laki dan merupakan warga negara asing. 4 diantaranya itu sempat kabur ke luar negeri,
dan 2 diantaranya masih berada di dalam negeri. Dan salah satu dari 2 yang berada di dalam negeri ini juga akhirnya pihak penyelidik dari pihak kepolisian akhirnya mendapatkan titik terang setelah akhirnya salah satu dari 2 yang ada di dalam negeri ini diringkus di kawasan Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23 Februari 2026. Jadi bahwasanya pihak Polda Bali itu terus akan melakukan penyelidikan dan validasi terlebih dahulu agar kasus. Ya, baik Putu Farah, kita nantikan hasil dari pencocokan DNA ini untuk memastikan apakah memang jenazah termutilasi yang ditemukan di Pantai Ketewel ini merupakan warga negara Ukraina yang dilaporkan diculik. Terima kasih Putu Farah dan juga juru kamera Komang Suwarbawa melaporkan dari Bali. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali dengan informasi Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dengan dalih menyasar fasilitas nuklir dan mengganti rezim Ayatollah Ali Khamenei. Sejauh ini, media Iran melaporkan serangan AS Israel menewaskan 115 warga Iran dan 95 lainnya luka-luka. Apa saja dampak perang antara Amerika Israel versus Iran, termasuk dampaknya untuk Indonesia? Kita akan ulas dalam dialog usai jeda berikut. Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Iran. Iran pun melakukan serangan balik dengan meluncurkan rudal balasan ke Israel. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan sejarah menjadi saksi rakyat Iran tak pernah tunduk terhadap agresi asing. Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfakari menyebut respons Iran cepat dan tepat menimbulkan korban di pasukan musuh. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قدرتمندانه به این تجاوز وحشیانه با سرعت عمل و دقت بسیار بالا علاوه بر مراکز مهم حیاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی 14 پایگاه مهم نظامی آمریکا در منطقه را با حملات برق‌آسای خود هدف قرار داده و صدها نفر از نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم را به هلاکت رساندند. یادآوری می‌گردد عملیات مقتدرانه و با صلابت نیروهای مسلح کوبنده‌تر و گسترده‌تر از قبل تداوم خواهد یافت که نتایج آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید. Serangan Israel dan Amerika Serikat diisyaratkan dari sebuah awan asap terlihat membumbung tinggi dari wilayah selatan, kota Teheran, Iran pada Sabtu waktu setempat, usai Israel melancarkan serangan terhadap ibu kota Iran tersebut. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan ketika Amerika Serikat mengerahkan armada besar pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Langkah Washington sebagai upaya untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharjo, menilai serangan Amerika Serikat dan Israel akan berdampak langsung dari sisi ekonomi bagi Indonesia, yaitu konektivitas, energi, dan citra Indonesia di Board of Peace. Langsungnya tentu ke konektivitas dan juga ke energi. Harga energi kita sebagai net importer tentu harus siap-siap pasokan itu akan sulit, harga akan naik. Kemudian yang kedua konektivitas, bagaimanapun juga kargo barang-barang untuk ekspor kita
menuju ke daerah Timur Tengah, Afrika maupun ke Eropa itu pasti melalui jalur-jalur strategis tersebut termasuk lewat Selat Hormuz. Jadi kita harus memikirkan aspek ekonominya itu. Aspek yang lain adalah citra kita sebagai anggota yang memang punya niat baik di Board of Peace. Ini kita sedang dipertaruhkan ini posisinya. Kalau kita tidak mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Israel, yang terang-terangan mengatakan tujuannya itu adalah untuk menghantam Iran, kita jadinya harusnya jadi aneh kan? Ini katanya kita tujuannya peace. Diketahui, Amerika Serikat dan Israel telah melancarkan serangan gabungan ke wilayah Iran pada Sabtu pagi waktu Iran. Serangan itu diklaim itu menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Iran. Sementara Iran menyebut serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Duta Besar RI untuk Iran, Roy Sumirat bilang tercatat ada 329 WNI yang berada di kota Teheran. Seluruh WNI dalam kondisi selamat usai serangan AS Israel dan diimbau tetap waspada. Paling tidak ada sekitar 329 kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus dilakukan. Serangan ini memicu ledakan di ibu kota Teheran dan seluruh wilayah. Sejauh ini media Iran melaporkan serangan Israel dan juga Amerika Serikat menewaskan 115 warga Iran dan 95 lainnya luka-luka. Benarkah serangan ini dilakukan sebagai bentuk ancaman yang ditimbulkan oleh Iran? Sementara Iran menyebut serangan ini sebagai pelanggaran kedaulatan. Apa saja dampaknya kemudian khususnya untuk Indonesia, saudara? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Dubes RI untuk Iran 2012-2016 Dian Wirengjurit. Selamat pagi, Pak Dian. Pak Dian, untuk audionya boleh dibuka, Pak? Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, pemirsa. Sehat semua. Sehat semua. Pak Dian, ini kita lihat bertahun-tahun perang antara Israel dan juga Iran ini terjadi secara bayangan gitu ya. Tapi kita lihat eskalasinya luar biasa di Juni 2025 dan paling besar kemarin di hari Sabtu tanggal 28 Februari. Dan ini sudah mulai melibatkan tidak hanya Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, tapi juga sampai ke negara-negara Teluk di Timur Tengah. Anda melihatnya dampaknya seperti apa untuk keamanan regional di Timur Tengah, kemudian juga untuk dunia, dan juga nanti khususnya untuk Indonesia, Pak? Terima kasih, Mas. Begini, perang yang bulan Juni itu pasti memberikan pelajaran buat siapa saja, khususnya Iran, Israel, dan tentunya Amerika Serikat. Tapi negara-negara kawasan pasti mengikuti dengan sama karena itu sangat dekat dengan mereka. Artinya apa? Saya yakin sejak perang itu pun negara-negara kawasan yang mitra Amerika itu sudah paham bahwa perang yang terjadi berikutnya pasti akan mengakibatkan dampak langsung kepada mereka. Dan ini terbukti. Karena saya sudah mengatakan bahwa perang yang kedua pasti akan lebih besar dari perang pertama. Walaupun saya tetap berkeyakinan masih tetap dalam konteks terbatas. Saya mau berikan pernyataan dari narasi yang disampaikan media Kompas tadi tuh. Bahwa Amerika bilang serangan ditujukan kepada military industrinya Iran. Saya kira kalau dibilang juga tadi serangan dilakukan terhadap seluruh wilayah Iran. Rasanya ini terlalu dibesar-besarkan. Karena setahu saya, sepengetahuan saya masih kontak dengan teman-teman di sana. Serangan ini juga masih bisa dikategorikan sebagai terbatas. Artinya tidak bertubi-tubi seperti yang dibayangkan oleh gambaran media yang sekarang banyak ditambah-tambah dengan artificial intelligence itu. Artinya begini, di Teheran pun tidak berarti seluruh Teheran hancur lebur atau mulai menunjukkan gejala seperti Gaza, ya belum lah, masih jauh karena Teheran itu luas sekali. Artinya bahwa
serangan itu ternyata juga tidak fokus kok pada militer industrial kompleks. Terbukti kok, terlihat itu jatuhnya di mana, di tengah kota. Tengah kota itu rasanya ya penduduk kota yang ada di sana begitu loh. Dan kalau ditanyakan wilayah, di seluruh wilayah, saya kira juga tadi dijelaskan Pak Duta Besar Indonesia di Iran bahwa warga Indonesia di wilayah lain aman-aman saja kok. Tapi begini, negara-negara kawasan, khususnya negara Teluk, negara Arab yang notabene adalah mitra strategisnya Amerika, ia harus merasakan akibatnya beraliansi dengan negara seperti Amerika, apalagi di bawah pimpinan seorang presiden yang sakit jiwa seperti itu gitu loh. Jadi mereka pun harus sudah merasakan. Sejauh ini setahu saya baru Arab Saudi yang bilang akan membalas. Tapi saya pikir juga akan gegabah kalau Arab Saudi ikut-ikutan membalas. Karena serangan Iran itu sebenarnya ditujukan kepada pangkalan-pangkalan militer yang ada di wilayah mereka. Dan waktu perang Juni yang lalu, Iran itu minta izin sama Qatar untuk menyerang pangkalan udara Amerika yang ada di Qatar. Akibatnya korban sangat minimum di pihak Qatar dan tentunya di pihak Amerika karena prajuritnya sudah secara pengecut lari dari pangkalannya atau diungsikan dari pangkalannya. Saya kira sekarang juga negara-negara Teluk tidak perlu terlalu berlebihan untuk mengantisipasi hal ini karena ini adalah konsekuensi logis dari kemitraan strategis mereka dengan negara Amerika yang berada di bawah pemimpin seperti Trump ini. Di bawah kepemimpinan yang sebelumnya, khususnya Obama misalnya, aman-aman aja kok semuanya. Perdamaian tercipta, hubungan dagang dengan Iran sudah terbuka, perdamaian antara Arab Saudi dan Iran tercapai. Ini hanya dua faktor yang menentukan, yang namanya Netanyahu, yang namanya Trump, yang sama-sama sakit jiwa. Terima kasih. Oke, baik. Asalkan ini serangan balasan Iran tidak keluar dari pangkalan militer yang ada di Teluk, hanya fokus di pangkalan militer, tidak ke wilayah sipil, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan ya. Tapi kemudian Pak Dian, kalau kita melihat pernyataan dari Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Ayatollah Al-Khamenei ini sudah tewas seperti itu, jika memang kita konfirmasi misalnya tewas, ini kan artinya ada rezim yang tumbang di Iran. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat ke depannya, apakah ini bisa menjadi suatu potensi ketidakstabilan yang lebih tinggi atau seperti apa, Pak Dian? Satu, tolong dicatat ya, kematian Ayatollah Khamenei belum terkonfirmasi. Itu kan baru katanya si Trump. Artinya kita masih menunggu. Kedua, kalau dibilang akan terjadi pergantian rezim atau sudah jatuhnya rezim, saya kira tidak ya. Karena contohnya negara seperti Venezuela yang presidennya diculik, yang dikatakan akan terjadi pergantian rezim, ternyata tidak juga, wakilnya tuh yang naik gitu loh. Nah, di Iran kan punya mekanisme juga bahwa yang namanya Ayatollah itu bukan kekuasaan yang mutlak. Dia punya mekanisme kalau ada apa-apa dengan pemimpinnya, itu pasti ada mekanisme untuk menggantikan, yaitu melalui Dewan Pakar yang ada, terdiri kalau tidak salah dari 7 Ayatollah yang akan milih penggantinya. Jadi kalau dibilang akan terjadi otomatis kematian, kalau terkonfirmasi kematian Khamenei akan menimbulkan pergantian rezim, saya kira masih jauh kok. Rezim Islam Iran akan dipertahankan karena dia satu-satunya rezim Islam yang Syiah, yang dikelilingi oleh negara Arab yang semua Sunni. Artinya secara demografi dan geografi, Iran itu memang sudah kodratnya dikelilingi oleh yang negara-negara yang berpotensi menjadi kawan maupun lawan, kira-kira begitu. Dan Iran sudah siap dengan hal itu. Oke, jadi ini kan hanya pernyataan ataupun keinginan dari Israel dan juga Amerika Serikat ya untuk menggulingkan rezim Iran. Nah, saya akan sapa yang sudah juga bergabung melalui sambungan daring, Saudara Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat pagi, Bu Amelia. Selamat pagi, Mas. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas, Bu Amelia. Ya, Bu Amelia, ini dari DPR melihat kemudian konflik Israel dan juga Iran yang kemudian memanas, meledak kembali kemarin, kemudian juga bagaimana dampaknya ke warga negara kita yang ada di Iran maupun ada di Israel maupun di negara-negara Timur Tengah. Apa yang kemudian bisa Anda soroti untuk sikap pemerintah untuk konflik ini?
Ya, kami Mas di DPR khususnya di Komisi 1 memang memandang eskalasi Iran Israel ini sebagai alarm serius ya bagi keamanan kawasan dan juga stabilitas global. Prinsip kami jelas Mas ya, politik bebas aktif. Aktif itu bukan berarti kita diam, tapi kita juga aktif menyerukan perdamaian dan mengajak pihak-pihak yang bersengketa untuk kembali ke meja perundingan, begitu. Dan karena itu kami juga menghimbau pemerintah agar mengambil posisi yang tegas gitu dengan menghentikan kekerasan, utamanya perlindungan kepada WNI kita yang ada di wilayah konflik, dan juga sekali lagi kembalikan penyelesaian konflik ini ke jalur diplomasi dan hukum internasional. Dan dalam waktu yang sama juga kami juga meminta agar pemerintah juga bisa melakukan langkah-langkah yang terukur dan juga fokus pada kepentingan nasional, utamanya keselamatan WNI kita, sekali lagi stabilitas ekonomi energi, serta juga mitigasi resiko keamanan, termasuk juga ancaman cyber dan juga deinformasi yang biasanya meningkat Mas kalau kondisi geopolitik ini terus-menerus meningkat begitu, memanas begitu. Nah kemudian dengan respons dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa beliau siap untuk ke Teheran untuk bisa memfasilitasi dialog antara kedua pihak ini, kemudian apakah ini langkah yang menurut Anda juga perlu dilakukan dan memang seberapa besar yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa terlibat dalam konflik kedua negara ini? Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Presiden dan saya rasa ini adalah kepala negara salah satu pertama yang menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik dalam hal ini Iran, Israel dan juga di backup oleh Amerika begitu ya. Dan saya rasa itu adalah langkah yang tepat sebagai bagian dari komunitas internasional dan merupakan langkah diplomatik yang sangat baik begitu ya. Dan juga dalam hal ini Bapak Presiden juga sudah aktif juga kan di dalam upaya menjadi bagian dari masuk ke dalam BOP itu adalah langkah diplomatik yang menurut saya juga baik gitu Mas. Walaupun di dalam BOP ini ada Amerika Serikat dan juga Israel nih Bu. Iya, tetapi ini saya melihatnya pada perspektif ikhtiar ya, sebuah usaha diplomatik begitu. Kalau kita tidak ada di dalam, bagaimana kita bisa memediasi pihak-pihak yang sedang berkonflik? Paling tidak kalau ada di dalam, kita bisa bersuara Mas, begitu. Kita bisa bersuara dan positioning kita kan jelas, kita selain kita kan juga ada 8 negara lain yang juga terdiri dari negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, kemudian juga Qatar dan lain sebagainya gitu, Turki dalam hal ini yang juga aktif juga yang juga berperan aktif juga menyuarakan agar segera ditemukan two-state solution dalam konflik Palestina dan Israel. Baik, saya kembali ke Pak Dian. Pak Dian, tadi yang saya sampaikan juga, saya tanyakan ke Bu Amelia terkait dengan Indonesia, Pak Prabowo yang siap ke Teheran untuk bisa memediasi gitu. Pak Dian melihatnya ini langkahnya kira-kira bisa ngapain sih Indonesia gitu untuk bisa memediasi kedua pihak ini? Terima kasih Mas. Maaf pada Bu Amelia kalau berbeda pandangan. Menurut saya pernyataan bahwa Presiden Prabowo dengan segala hormat adalah satu-satunya presiden yang sudah menyampaikan pernyataan terbuka untuk siap. Buat saya bukan yang pertama. Karena sejak titik pertama bom Israel sampai di Iran, itu Turki itu tidak pernah berhenti untuk berupaya menjadi penengah. Dan buat saya, kalau mau menjadi penengah sebuah konflik, kita harus diakui oleh kedua pihak yang berkonflik. Dalam konteks negara, kedua belah pihak harus diakui secara diplomatik. Nah, kita sampai saat ini tidak punya pengakuan diplomatik terhadap Israel. Dan maaf, saya di Jenewa awal tahun 2000, berapa saya di sana itu, saya ditugaskan oleh Pak Duta Besar yang ditugaskan oleh Presiden kita waktu itu untuk menjadi penengah antara Palestina dan Israel. Saya yang mempertemukan mengatur pertemuan Indonesia dan Israel di Jenewa
sampai pada tingkat Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Israel kaget, Indonesia mau menjadi penengah. Mereka bilang kalau Indonesia benar menjadi penengah, besok kami umumkan siap. Tapi ada satu syarat, akui Israel. Lah kalau tidak mengakui Israel, bagaimana saya harus menyampaikan kepada rakyat saya bahwa Indonesia dipercaya menjadi mediator, tapi Indonesia tidak mengakui kita. Jawaban menteri kita lucunya waktu itu adalah ya karena konstituen kami Islam walaupun moderat belum bisa menerima adanya pengakuan terhadap Israel. Dijawab oleh menteri Israel sama nadanya, kalau Indonesia punya konstituen, kami juga punya konstituen. Bagaimana kami pemerintah mempertanggungjawabkan kepada konstituen kami di Tel Aviv dan di Israel bahwa kami memberikan mandat kepada Indonesia yang tidak mengakui. Ide Indonesia gagal. Nah, saya mau tambahkan ke dalam konteks sekarang. Itulah yang namanya leverage. Kita tidak punya leverage. Mendamaikan Iran dan Arab Saudi yang sesama negara Islam saja, kita tidak mampu. Ketika saya di Teheran, saya mengirim surat kepada berita rahasia kepada Menlu dan Presiden untuk datang segera ke Riyadh dan ke Teheran. Tidak ada kabar, malah yang datang Menlu. Ketika Menlu datang, Cina justru Xi Jinping sendiri langsung datang. Akibatnya apa? Perdamaian Iran dan Arab Saudi dimediasi oleh sebuah negara yang namanya Cina, yang notabene bukan Islam, dan apalagi secara resmi masih merupakan negara sosialis komunis. Loh, leverage kita di mana yang namanya negara Islam moderat, OKI, non-blok dan sebagainya. Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy Indonesia menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok. Suka atau tidak suka, kita tidak usah berdebat panjang. Baik de jure maupun de facto, kita sudah ada di pihak Amerika. Yang kalau kita bergabung dengan BOP di lapangan pada waktunya, kalau masih ada BOP, kita harus bernegosiasi dengan Israel. Hamas pun tidak menerima kehadiran kita. Mau apa kita? Buat saya lebih baik kita, maaf dengan segala hormat Bapak Presiden, lebih baik fokus keadaan dalam negeri. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Fokus dalam negeri karena itu tadi peran Indonesia yang seharusnya kalau misalnya mendamaikan ya akuin Israel terlebih dahulu. Nah, kemudian saya fokus kembali ke konflik antara Israel dan juga Iran, dan juga di sini ada Amerika Serikat di sana. Nah, memang alasan dari kedua negara ini, Israel maupun Amerika Serikat, menyerang karena untuk mempertahankan negara mereka, menghilangkan ancaman eksistensial gitu ya, soal nuklir dan juga rudal balistik gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Iran yang punya cadangan minyak yang luar biasa, apakah ini memang ya upaya untuk mengambil Iran untuk menguasai minyaknya seperti itu? Saya melihatnya begini loh Mas. Kalau dibilang ancaman eksistensial ini udah kuno dan sudah nggak laku ya jualannya Amerika sama Israel. Iran itu tidak pernah mengancam tetangganya, apalagi Israel yang lebih jauh terkucil di sana, terpencil di sana. Tidak ada, itu mengada-ada. Itulah konsep mereka untuk punya musuh bersama sehingga bisa mengalihkan persoalan dia sendiri. Netanyahu juga tidak lepas dari persoalan dalam negerinya, korupsinya yang sekarang lagi dikejar-kejar. Buat saya itu terlalu mengada-ada. Nah, tadi poin yang kedua yang Mas sampaikan, apa sih yang lain yang dikejar? Buat saya begini, lihat peta, lihat demografi. Iran adalah negara satu-satunya di kawasan Timur Tengah yang berhadapan dengan sejumlah negara Sunni Arab. Itu saja sudah menjadi ancaman setiap waktu, setiap saat buat Iran. Makanya mereka siap. Iran adalah negara yang punya cadangan energi dalam hal ini fosil, yaitu minyak dan gas yang terbesar di dunia, kedua dan ketiga. Artinya apa? Di negara-negara Timur Tengah tinggal Iran yang negaranya belum berada di bawah pengaruh Amerika. Semua negara ada sekitar Iran sudah berada di bawah pengaruh Amerika. Artinya apa? Satu lagi Amerika menguasai Iran, berarti total minyak dunia Amerika Selatan dan Timur Tengah akan berada di bawah pengaruh Amerika. Buat saya itu fatal buat dunia. Oke, penguasaan Iran terutama untuk menguasai energi ini yang kemudian kita patut curigai gitu ya, yang agenda utama dari Amerika Serikat. Saya kembali ke Bu Amelia. Bu Amelia, ini kan tentunya
pengaruh yang ke Indonesia tidak secara langsung tapi akan kita alami pasti, apalagi Selat Hormuz informasinya sudah ditutup oleh Iran. Bagaimana kemudian yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi dampak ini, Bu? Ya, kalau eskalasi ini melibatkan Amerika Serikat, risikonya bukan lagi lokal kawasan ya, dampaknya akan langsung ke energi, kemudian ekonomi global dan juga keamanan. Dan dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan paket mitigasi ekonomi energi, penguatan cadangan energi dan juga stabilitas harga dalam negeri, dan juga mengintensifkan koordinasi antara Kemenkeu, kemudian Bank Indonesia dan juga Kementerian SDM untuk mengantisipasi tekanan inflasi serta volatilitas rupiah. Kenapa ini krusial? Karena kawasan Teluk, terutama Selat Hormuz, ini adalah checkpoint energi dunia, di mana kita ketahui di tahun 2024 sampai dengan awal 2025, aliran minyak yang melewati Selat Hormuz tersebut dilaporkan mencakup lebih dari 1/4 perdagangan minyak laut global dan sekitar 1/5 konsumsi minyak dunia. Bahkan sekitar 1/5 perdagangan LNG global juga melewati jalur itu. Jadi setiap gangguan kecil saja, Mas, ini bisa langsung terasa, harga energi itu bisa akan naik gitu. Oleh karena itu, pemerintah juga harus menghimbau masyarakat kita untuk berhemat BBM dan energi, mengingat sekitar 20% volume minyak, 20% lebih kalau saya tidak salah ya, volume minyak kita, impor minyak kita itu melalui Selat Hormuz. Jadi dari sisi keamanan, antisipasi yang harus mencakup spillover, peningkatan tensi di ruang digital, kemudian juga potensi serangan cyber, serta propaganda dan juga polarisasi opini, itu juga menjadi penting, menjadi kewaspadaan kita ya. Jadi penguatan ketahanan cyber dan komunikasi publik berbasis data yang rapi, cepat dan tidak spekulatif itu adalah bagian dari pertahanan non militer kita. Dan saya rasa itu adalah salah satu langkah yang harus kita antisipasi dalam hal ini pemerintah, gitu Mas. Termasuk Boleh juga... ikut tambah? Ya silakan, Pak Dian. Bu Amelia, terima kasih mengingatkan. Ya. Faktor energi ini memang sangat penting dampaknya buat kita, karena sebagai Betul. negara pengimpor, suka atau tidak suka, kita juga banyak bergantung kepada negara yang namanya Singapura. Bu Amelia, mohon mengingatkan, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Bapak Presiden. Ketika saya jadi dubes dulu, itu sudah ada rencana bahwa yang namanya Indonesia cadangan minyaknya itu atau BBM-nya itu kan hanya mampu 18 hari ya. Ketika itu loh ya. Artinya 12, nggak sampai sebulan, jauh dari sebulan. Nah, target kita waktu itu adalah minimal sebulan. Nah, waktu itu programnya adalah untuk kawasan barat, 18 hari itu memang bisa, tapi 12% itu diharapkan kita membangun storage di kawasan timur yang waktu itu katanya akan difokuskan di sekitar Sulawesi Selatan. Saya sudah berusaha mempertemukan berbagai pihak Indonesia ke Iran untuk menjamin bahwa untuk bisa membuat storage di Sulawesi Selatan yang menambah 12 hari cadangan kita itu tidak jalan, Bu. Padahal itu sudah didukung oleh Iran gitu loh, Bu. Waktu itu loh ya. Karena Iran sangat memahami kita dan sangat bersahabat dengan kita. Tapi mudah-mudahan Ibu di DPR bisa mengingatkan kembali gitu bahwa 12 hari yang storage yang direncanakan itu mana gitu, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Saya di Iran tahun 12 sampai 16 loh Bu Amelia, udah lama. Terima kasih. Baik Pak, menjadi catatan kami nanti saat RDP. Oke, baik. Tentunya apa yang kita alami ataupun dampak ke Indonesia harus menjadi fokus sekarang gitu ya, dibandingkan misalnya kita dalam tanda kutip ikut campur dalam konflik kedua negara. Nah, kemudian Bu Dian, Bu Amelia maksud kami, Bu Amelia kalau melihat apa yang kemudian dilakukan pemerintah saat ini, sikap-sikapnya, kemudian pernyataan-pernyataannya terkait dengan konflik kedua negara, ini apakah juga mencerminkan bahwa kita juga concern loh dengan apa yang kemudian terjadi nanti kalau misalnya dampak-dampak tersebut datang ke Indonesia? Apakah memang baru fokusnya untuk sekedar pernyataan untuk bisa awal-awal saja gitu, ataupun pernyataan sikap untuk bisa tadi memediasi antara kedua negara yang berkonflik? Jadi begini Mas,
langkah yang harus diambil oleh pemerintah, ya, Indonesia dalam hal ini bersama semua negara yang tergabung di dalam PBB harus mendorong deeskalasi lewat diplomasi aktif. Jadi bukan sekedar pernyataan normatif. Prakteknya adalah dorong genjatan senjata dan semua pihak untuk menahan diri. Jadi kita dukung kerja PBB dan juga hukum humaniter begitu, Mas. Dan juga serta aktifkan juga diplomasi di forum-forum multilateral begitu ya yang relevan seperti OKI dan juga gerakan non-blok agar tekanan internasional terbangun untuk kembali ke meja perundingan seperti itu. Dan di saat yang sama saya rasa juga Indonesia perlu menjaga konsistensi bebas aktif kita. Kita tidak ikut berperang, tetapi kita juga tidak abai pada prinsip perlindungan sipil, penghormatan sovereignty atau kedaulatan, dan penyelesaian damai. Dan di level domestik, kita pastikan bahwa kepentingan nasional kita aman, WNI kita di negara konflik terlindungi, ekonomi energi dimitigasi, dan ruang informasi publik tidak dikuasai oleh disinformasi. Itu catatan saya yang penting untuk diambil oleh pemerintah, Mas. Boleh ikut rembuk, Mas? Boleh, silakan Pak. Begini, tambahan buat Ibu Amelia terutama juga, mengingatkan kembali bahwa dalam konteks konflik seperti yang terjadi saat ini di Timur Tengah, mohon pengertian segala pihak bahwa sudah tidak tempatnya lagi mengedepankan non-blok, karena kita sudah jelas berada di satu pihak. Kedua, sudah lupakan dengan OKI, karena setengah dari anggota OKI sudah mengakui Israel. Tolong diingat, negara-negara Arab yang bergabung dengan BOP itu, negara-negara monarki yang uangnya adalah uang pribadi mungkin dianggapnya, sementara kita bukan uang pribadi, tapi negara-negara itu sudah mengakui Israel. Makanya inisiatif damai pun datang dari sekitar mereka, Oman Turki tapi buat kita masih jauh lah. Tapi intinya begini, kalau dikatakan upaya lain di bidang multilateral, kebetulan karir saya banyak di multilateral, saya cuma bilang, satu-satunya forum yang bisa menjawab hal ini adalah Dewan Keamanan, ya PBB maksudnya, tapi harus siap dengan vetonya Amerika. Nah, bagaimana mencegah vetonya Amerika? Inilah yang perlu dinegosiasikan di PBB, di Dewan Keamanan, dengan dukungan negara-negara anggota tetap seperti Rusia dan Cina. Mungkin Inggris, karena Inggris sekarang lagi bermasalah dengan Amerika, antara lain dengan kasus-kasus di Eropa dengan si Trump ingin mencaplok Greenland lah dan sebagainya. Dan terakhir, Inggris sudah tidak memiliki kedaulatan di Diego Garcia, pulau kecil di Lautan Hindia yang menjadi pangkalan militer Amerika. Oleh Inggris sudah dikembalikan ke Mauritius, sehingga Amerika terang jelas marah kepada Perdana Menteri Inggris, bahkan menyebutnya sebagai stupid gitu loh. Artinya apa? Era Inggris, Cina, Rusia, yang satu lagi, Macron pun jadi sasaran kemarahan Amerika karena dia tidak mau bergabung sama BOP. Artinya 4 negara anggota tetap PBB sekarang sudah tidak mau lagi terikat sama Trump, apalagi Cina dan Rusia yang tidak pernah mau. Artinya apa? Peluang untuk mendesak Dewan Keamanan PBB meminta Trump untuk menahan diri dan menghentikan serangan ini lebih pas dan lebih bisa diharapkan. Oke, Dewan Keamanan PBB yang kita harapkan. Kemudian saya kembali ke Bu Amelia. Bu Amelia, dengan adanya Indonesia di Board of Peace yang isinya tadi ada Israel, ada Amerika Serikat, dan negara-negara Arab yang ya juga mungkin pro dengan Israel gitu ya. Nah, perlukah kita untuk mendorong Indonesia keluar dari Board of Peace dan fokus untuk bisa berperan juga di PBB untuk tadi mendorong Dewan Keamanan untuk bisa menyelesaikan konflik ini? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Mas, jadi memang kita dengan semua negara yang tergabung dalam PBB harus mendorong deeskalasi, ya, terutama sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi, begitu ya, terutama di Dewan Keamanan, karena Cina dan Rusia juga mempunyai hak veto, begitu ya. Nah, dalam hal ini di dalam BOP, saya koreksi ya, Mas ya, jadi
tidak semua negara tersebut pro pada Israel. Jadi kalau saya menyampaikan kalau misalkan nanti di dalam BOP ini, saya rasa pemerintah sudah mempunyai kalkulasi ya terhadap bergabungnya dan perhitungan yang cermat dengan bergabungnya di BOP ini. Apabila misinya sudah tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita, maka pemerintah juga sudah menyiapkan exit strategi dari BOP ini. Oke, tapi dengan adanya ini Bu, maaf saya potong, dengan adanya kemudian serangan yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat secara terang-terangan di Iran kemarin gitu, apakah itu tidak cukup untuk bisa membuat kita keluar? Begini Mas, ini kan pemerintah kan berencana untuk mengirimkan troops ya sebagai pasukan stabilization di kawasan tersebut begitu, ini sebagai peacekeeper ya Mas ya. Ikhtiar ini kan belum maksimal Mas begitu. Jadi ini kan baru saja meeting perdana mereka baru pertama dilakukan di DC beberapa minggu lalu begitu ya Mas ya. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa upaya ini belum berhasil begitu Mas. Jadi biarkan dulu ini BOP ini bekerja sampai dengan pemerintah bisa menilai, publik dan pemerintah bisa menilai efektivitas bergabungnya Indonesia di dalam BOP ini. Kita berikan dulu ruang Mas gitu. Baru masalahnya akan berhasil atau tidak. Sebuah ikhtiar itu Mas pasti ada berhasil dan tidak berhasil ya, ada probabilitas tidak berhasilnya begitu. Tapi setidaknya ini adalah ikhtiar diplomatik, upaya diplomatik yang kita lakukan agar kita berada di dalam begitu ya, dan bisa bersuara begitu, bisa menyuarakan tentang upaya two state solution dan gencatan senjata di Gaza dan Israel. Gitu Mas. Baik, tentunya yang kita harapkan Indonesia tidak hanya itu tadi berperan untuk kedamaian di luar, di dunia, bagaimana konflik antara Israel dan juga Iran ini berakhir ataupun mereda, tapi juga bagaimana memastikan negara kita sendiri, keamanan warga negara Indonesia dan juga bagaimana stabilitas ekonomi di negara kita juga tidak terpengaruh ataupun bisa diantisipasi dengan baik. Terima kasih Pak Dian Wirangjurit. Satu kalimat, boleh satu kalimat? Pak, singkat saja Pak, waktunya sudah terbatas Pak. Dari awal saya tidak menyetujui Indonesia bergabung dengan BOP. Simple alasannya. Mari hidup adalah memilih. Buat saya negara kita juga harus memilih mana prioritas. Prioritasnya adalah membenahi apa yang menjadi masalah di dalam negeri. Mulai dari MBG, Papua, bantuan sosial dan sebagainya. Itu prioritas. Fokus dalam negeri, bagaimana bagaimana dampak kita meminimalisasi dampak yang ada di Timur Tengah dan juga bagaimana masalah internal kita sendiri diselesaikan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Dian Wirangjurit, Duta Besar RI untuk Iran 2012-2016 dan juga Bu Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Dari Palestina, saudara, di tengah reruntuhan kota Gaza, warga Palestina berbuka puasa bersama di pekan kedua Ramadan. Meski perang belum sepenuhnya berakhir, semangat kebersamaan tetap terjaga. Anda menyaksikan Sapa Indonesia Pagi Saudara bersama saya Putri Oktaviani. 800 anak yatim, warga rentan, disabilitas, dan keluarga prasejahtera mengikuti buka puasa bersama di Douma, Damaskus, Suriah. Kegiatan ini menjadi bagian dari aksi kemanusiaan untuk menghadirkan harapan di bulan Ramadan. Ratusan warga duduk berjajar di meja panjang untuk berbuka puasa bersama. Sementara relawan menyiapkan hidangan, seorang peserta mengatakan kegiatan ini membangkitkan harapan dan mendorong kepedulian bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Douma, Damaskus, Suriah. Organisasi kemanusiaan Rahma Worldwide menyebut program Rahma Iftar untuk 800 yatim akan diperluas ke sejumlah wilayah lain di Suriah selama Ramadan. Masih dari mancanegara, saudara, di tengah reruntuhan kota Gaza, warga Palestina berbuka puasa bersama di pekan kedua Ramadan. Meski perang belum sepenuhnya berakhir, semangat kebersamaan tetap terjaga.
Kursi-kursi disusun di antara puing bangunan. Warga menunggu maghrib untuk berbuka puasa. Bulan Ramadan ini dijalani di tengah gencatan senjata Israel dan Hamas. Dari 72.000 warga Palestina dilaporkan tewas sejak perang pada Oktober 2023. Di tengah keterbatasan makanan dan bantuan, buka puasa bersama menjadi momen untuk saling menguatkan di tengah reruntuhan. Kita ke Bangladesh, Saudara. Ribuan warga berkumpul di Masjid Al-Mustafa Dhaka, Bangladesh dari berbagai komunitas dan latar belakang berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Halaman luas Masjid Al-Mustafa Dhaka, Bangladesh dipadati jamaah mulai dari buruh, penarik becak, pekerja kantoran, mahasiswa hingga warga kurang mampu berkumpul berdampingan menunggu buka puasa. Relawan menyiapkan pembagian berbuka yang didanai pendonor. Menu khas seperti kacang Arab, gorengan, terong goreng tepung, dan jilapi manis tersaji di atas tikar merah panjang. Menjelang azan maghrib, ribuan orang serentak berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Setiap hari ada 3.000 jemaah berbuka bersama di Masjid Al-Mustafa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri acara perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam acara tersebut, Gibran menyampaikan ucapan selamat Imlek dan menekankan pentingnya persatuan dan toleransi antar umat beragama. Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri acara perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu 28 Februari 2026. Kehadiran Gibran ditemani oleh beberapa menteri, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar Lee. Dalam acara tersebut, Gibran menyampaikan ucapan selamat Imlek. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya persatuan dan toleransi antar umat beragama. Perayaan Puncak Festival Imlek Nusantara digelar selama 1 pekan, mulai dari tanggal 22 Februari hingga 1 Maret 2026. Festival Tahun Baru Imlek Nasional 2026 menghadirkan keberagaman Indonesia melalui seni, tradisi, dan pengalaman kuliner. Prosesi yang penuh makna ini, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai perayaan festival bertajuk Harmoni Imlek Nusantara mempertegas posisi Indonesia sebagai negara majemuk yang menghargai perbedaan. AHY mengatakan perayaan Imlek tahun ini begitu spesial, yakni bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Dia pun mengapresiasi gelaran ini serta berharap pada Tahun Kuda Api Indonesia mampu bertransformasi menjadi negara yang semakin maju. Hadir kita tuangkan jus plum ini. Pesan bahwa Indonesia sebagai negara yang begitu majemuk, menghormati dan menghargai setiap perbedaan identitas yang kita miliki, dan malam hari ini sebagai sebuah persembahan bahwa bangsa Indonesia sangat menghormati saudara-saudara kita, warga Tionghoa yang juga tentunya sejak bahkan sebelum merdeka sudah berada bersama-sama kita. Berperan dalam berbagai sektor termasuk di dunia ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang sekali lagi kita sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan harmoni, toleransi ini terus hidup. Berikutnya, Saudara, ritual buka mata naga dilakukan di Kelenteng Kuantibio, Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat. Total ada 49 ekor replika naga yang parade di sepanjang jalan ini. Dengan naga terpanjang 118 meter dan naga terpendek 20 meter. Menurut kepercayaan warga Tionghoa, ritual buka mata naga digelar untuk meminta izin kepada leluhur agar diberkati, membawa keberuntungan serta mengusir energi negatif.
Setelah itu, 49 replika naga ini siap tampil memukau pada Festival Naga Bersinar Cap Gomeh 2026 pada 3 Maret di sepanjang Jalan Gajah Mada, Pontianak. Dan untuk mengetahui persiapan menyambut perayaan Cap Gomeh di Pontianak, Kalimantan Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Sucia Lucinda, dan juru kamera Muhammad Nasruddin. Sucia, selamat pagi. Seperti apa kemeriahan menyambut perayaan Cap Gomeh di sana? Ya, selamat pagi saudara. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh warga Tionghoa di Kota Pontianak untuk menyambut Imlek dan Cap Gomeh tahun 2026. Di sepanjang Ponegoro ini sejak jam 6 pagi tadi sudah dilakukan ritual buka naga di kelenteng Kuantibio di Jalan Ponegoro. Menurut warga Tionghoa, untuk membuka ritual buka mata naga ini dilakukan untuk meminta izin kepada leluhur agar persiapan atau menyambut Imlek dan Cap Gomeh ini diberkati oleh para leluhur. Naga yang terpanjang ada 118 meter dan naga terpendek ini ada 20 meter. Naga yang melakukan prosesi ritual buka mata ini ada 3 naga di kelenteng Kuantibio dan sisanya naga melakukan penghormatan di panggung utama. Menurut kepercayaan Tionghoa, hal ini dilakukan agar berjalannya Imlek dan Cap Gomeh agar lancar dan juga aman. Tadi warga sudah melakukan warga sejak jam 6 pagi tadi sudah memadati sepanjang Jalan Ponegoro untuk memantau atau melihat ritual buka naga. Warga juga berbondong-bondong rebutan untuk meminta jenggot naga dan juga sisik naga. Menurut mereka, agar hal ini mereka dapat mendapatkan hoki atau keberuntungan dari jenggot naga dan juga sisik naga. Begitu, Okta. Cap Gomeh ramai sekali di lokasi tempat Anda melaporkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Sucia Lucinda dan juru kamera Muhammad Nasruddin dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, sampai Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Tiba di penghujung akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Terima kasih sudah menyaksikan selama 1,5 jam ke belakang. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.